Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan materi tentang logika matematika atau logika proporsi. Kemarin atau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pernyataan, kemudian tentang implikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuantor. Apa itu kuantor? Kita akan mulai membahasnya. Misalkan kita punya pernyataan Px sama dengan 1 plus X lebih dari 5. Px akan merupakan suatu pernyataan jika berada pada himpunan bilangan asli. Namun, dia bukan merupakan suatu pernyataan manakala dia berada himpunan bilangan kompleks. Anda perhatikan contoh berikutnya. Px sama dengan 1 plus X lebih dari 5. Didefinisikan A adalah himpunan bilangan asli, maka Px akan bernilai benar untuk X sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. Sementara Qx sama dengan X plus 3 kurang dari 1. Jika didefinisikan pada bilangan atau himpunan bilangan asli, maka tidak ada nilai X yang menyebabkan Px ini bernilai benar. Karena kalau kita masukkan X mulai dari 1, maka jawabnya paling sedikit adalah 4. Padahal yang diminta di sini adalah kurang dari 1. Selanjutnya, misalkan kita punya Rx sama dengan X plus 3 lebih dari 1. Jika didefinisikan pada himpunan bilangan asli, maka Rx akan bernilai benar untuk X 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa suatu fungsi pernyataan Px didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar untuk semua anggota semestanya dan beberapa anggota semesta saja, atau bahkan tidak ada anggota yang memenuhi. Maka di sini perlu kita belajar tentang semesta himpunan yang berlaku untuk suatu pernyataan tertentu yang akan kita pelajari dalam materi tentang kuantor. Ada dua macam kuantor. Yang pertama adalah kuantor umum atau kuantor universal. Menggunakan simbol seperti huruf A terbalik, biasa dibaca untuk semua, untuk setiap. Maka ini disebut sebagai kuantor universal. Jika Px adalah suatu proporsi himpunan bilangan A, maka simbol semacam ini dibaca untuk semua X anggota A atau untuk semua X Px. Adalah suatu pernyataan yang kita baca untuk semua X elemen A, maka Px merupakan pernyataannya. Contoh, Px itu sama dengan X tidak kekal, sementara X nya manusia, maka manusia tidak kekal. Jika kita tambahkan tanda kuantor semacam ini, maka berbunyi untuk semua X Px, maka untuk semua manusia itu tidak ada yang kekal. Maka ini akan menjadi pernyataan yang benar. Dapat kita peroleh bahwa Px merupakan kalimat terbuka, tidak punya nilai kebenaran. Tetapi jika kita tambahkan kuantor universal, maka menjadi suatu pernyataan yang bisa bernilai benar, salah, atau tidak dua-duanya. Contoh, saya punya semua X Rx, semua X plus 3 lebih dari 1 untuk X anggota bilangan asli, maka ini benar. Tetapi ketika untuk semua X plus 3 kurang dari 1 untuk semua bilangan asli, tentunya salah. Karena kita bisa menemukan ketika X nya itu 1 tambah 3 itu 4, tidak kurang dari 1. Satu lagi namanya adalah kuantor eksistensial. Eksistensial berarti kita menggunakan simbol seperti huruf E dibalik. Biasa dibaca dengan istilah ada atau beberapa. Istilah ada itu bisa didefinisikan paling sedikit 1. Meskipun ada kata-kata beberapa, 1 bisa masuk di situ. Mungkin dalam kaidah bahasa beberapa itu lebih dari 1, tapi 1 saja sudah bisa
kategorikan masuk dalam kuantor eksistensial. Yang penting ada dan tidak semua itu dikatakan kuantor eksistensial. Px merupakan suatu pernyataan himpunan A, maka ditulis semua X anggota A Px, atau untuk X Px itu dibaca ada elemen X anggota A sedemikian sehingga berlaku pernyataan Px, atau ada yang membaca untuk beberapa X, Px. Ingat simbolnya seperti huruf E dibalik begitu. Sehingga di sini kita mendapatkan satu nilai saja sudah bernilai benar. Contoh, Px itu di mana X-nya wanita, P perwira ABRI, terdapat XPX, terdapat perwira ABRI yang wanita. Jika memang ada, maka ini adalah pernyataan yang benar. Contoh lagi, terdapat XPX, di mana PX-nya X plus 1 kurang dari 5 untuk anggota bilangan asli. Apakah itu benar? Benar, karena kita bisa mengambil beberapa contoh di bilangan asli yang memenuhi di situ. Contoh, X-nya kita ambil 1 tambah 1, 2, kurang dari 5. Kita ambil X-nya 3 tambah 1, 4, kurang dari 5. Maka masih pernyataan yang benar. Toh yang diminta di sini bukan semua, hanya beberapa atau satu pun boleh. Contoh ini, terdapat X, 3 tambah X lebih dari 1 berlaku untuk X bilangan asli. Benar atau salah? Ternyata di sini tidak ada satupun nilai X yang memenuhi, maka ini pernyataan yang salah. Nah, antara kuantor universal dan eksistensial itu ternyata saling bernegasi. Contoh, semua manusia tidak kekal. Negasinya tentu tidak benar bahwa semua manusia tidak kekal. Yang benar beberapa manusia kekal, misalkan begitu. Maka pernyataannya negasi dari semua XPX, kita negasikan semuanya. Kuantornya dinegasikan, pernyataannya pun dinegasikan. Negasinya dari universal adalah eksistensial. Maka negasi semua X, jawabannya adalah terdapat X. Negasi dari PX ya kita tulis negasi PX. Berlaku pula sebaliknya. Negasi dari terdapat XPX, maka jawabannya adalah semua X negasi PX. Contoh, beberapa binatang berkaki 4, maka negasinya semua binatang tidak berkaki 4, misalkan begitu. Jadi baik kuantornya maupun pernyataannya itu kita negasikan. Nah, ternyata kita juga bisa menemui suatu fungsi pernyataan yang mengandung lebih dari satu variabel. Contoh, diketahui himpunan P itu pria, W itu wanita. X menikah dengan Y dengan himpunan M itu menikah, maka MXY adalah fungsi pernyataan P cross W. Atau kalau kita berbicara di ruang dimensi 3, kita punya persamaan garis di R3, 2X min Y min 5Z kurang dari 10, maka kita bisa menemukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan itu dalam bentuk KXYZ yang merupakan A cross A, di mana A-nya berupa bilangan asli. Nah, suatu fungsi pernyataan di mana kalau bagian depannya kita bubui dengan kuantor semacam ini misalkan, maka dia akan mempunyai nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah. Contoh misalkan P itu isinya Nyoman, Agus, dan Darman. Sementara W itu Rita dan Farida. Kita bisa memasangkan bahwa X itu anggota dari P, kemudian Y itu anggota dari W. Untuk semua X anggota P, dan maka terdapat Y anggota W, sehingga PXY. Jika pernyataannya atau fungsinya yang memetakan antara P dengan W itu adalah X adalah kakak dari Y, maka untuk setiap P berarti Nyoman, Agus, dan Darman itu adalah kakak dari Rita atau Farida. Pasti ini lebih tua dari Rita atau Farida. Lah negasinya bagaimana? Ya kita negasikan semua kuantornya termasuk pernyataannya. Misalkan
negasi dari terdapat X untuk semua Y, Px, Y. Maka jawabannya semua X negasinya adalah setiap X. Kemudian negasi dari fungsi di dalamnya ini, semua Y, Px, Y. Atau kita kalau negasinya bisa masuk ke dalam lebih jauh, semua terdapat X menjadi semua X, semua Y menjadi terdapat Y, Px, Y menjadi negasi Px, Y. Begitu. Intinya jika kita baca pernyataan semula, jika setiap anggota P adalah kakak dari paling sedikit satu anggota W, maka negasi dari pernyataan itu adalah tidak benar bahwa setiap anggota P adalah kakak dari paling sedikit satu anggota W. Itu ekuivalen dengan ada anggota P yang bukan kakak dari semua anggota W. Nah, untuk tugas Anda, tugasnya tidak terlalu sulit hari ini. Saya punya dua pernyataan yang sederhana saja. Tugas Anda adalah menentukan negasinya. Pernyataan ini mengandung kuantor, hati-hati meskipun tidak ada simbolnya, berupa kalimat saja. Tentukan negasinya. Yang kedua, tentukan nilai kebenarannya untuk masing-masing hasil yang dinegasikan tadi dan berikan alasan logisnya. Saya kira itu untuk materi tentang kuantor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.